Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri Nuraini. Jadi di bab kali ini saya akan membahas dan mempraktikkan mengenai Internet Gateway. Yang dimana Internet Gateway kali ini mencakup beberapa hal penting. Jadi untuk tahapan pertama itu ada pengenalan Internet Gateway, kemudian tahapan konfigurasi Internet Gateway, yang ketiga konfigurasi WAN, LAN, dan yang terakhir yaitu konfigurasi NAT. Baik, jadi sebelum ke pembahasannya, teman-teman itu izinkan untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, jadi untuk tahap yang pertama kita akan memulai dengan pengenalan Internet Gateway. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar yang namanya Internet Gateway. Mari kita awali pembelajaran ini dengan pengenalan Internet Gateway. Berikut contoh topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Nah, jadi yang dimana saya juga sudah membuat ya teman-teman seperti contoh dalam gambar ini. Jadi terdapat 5 PC client, 1 switch, dan 1 router. Yang dimana mikrotik terhubung ke internet atau ISP. Goalsnya router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC client bisa akses internet. Nah, jadi ini untuk gambaran pertama topologi, dan ini yang saya punya yaitu sama ya seperti contoh yang pada gambar sebelumnya. Baik, kita lanjut. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien, sehingga jika kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Jadi tahapan yang kedua yaitu tahapan konfigurasi Internet Gateway. Baik, setelah kita mengetahui konsep dari Internet Gateway, jadi yang pertama itu pengenalan Internet Gateway ya. Berarti teman-teman sudah tahu juga dong konsep pertama itu apa. Nah, kita lanjut kepada konsep kedua yaitu gateway yang terdapat pada router mikrotik. Di sini kita akan mencoba mempraktikkan konfigurasi Internet Gateway dan tahapan-tahapan yang ada. Jadi kita bisa ambil praktik tahapan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik dan contoh topologi berikut ini. Nah, untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Jadi untuk yang pertama sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama itu kan ada konfigurasi WAN, yang dimana WAN itu adalah Wide Area Network, yang dimana terkoneksi antara mikrotik ke ISP. Nah, jadi DHCP client atau ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Baik, yang kedua adalah konfigurasi LAN. Jadi LAN itu adalah Local Area Network yang dimana terkoneksi dari router mikrotik ke kumpulan klien. Nah, jadi untuk konfigurasi LAN itu memungkinkan ada konfigurasi dua ya teman-teman. Yang pertama ada IP address dan yang keduanya itu adalah konfigurasi DHCP server. Nah, jadi untuk yang ketiganya itu konfigurasi NAT agar klien bisa internetan. Jadi untuk translate IP private ke IP public itu ataupun sebaiknya adalah pemilihan chain, kemudian pemilihan out interface, dan pemilihan action. Baik, kita langsung saja buka Winbox-nya untuk mengkonfigurasikan WAN atau Wide Area Network. Terus yang kemudian konfigurasi LAN. Di sini saya akan membuka Winbox dan mengkonfigurasikan. Ini bisa teman-teman skip saja. Yang pertama, klik IP, kemudian ke DHCP client. Untuk Ether satunya bisa teman-teman. Nah, jadi langkah yang pertama bisa kita lakukan untuk konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik ialah konfigurasi WAN atau Wide Area Network. Jadi apa sih yang dimaksud dengan konfigurasi WAN di sini? Yang dimaksud adalah koneksi antara router mikrotik dan ISP penyedia internet. Untuk konfigurasi WAN sendiri, terdapat dua cara metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa melakukan secara DHCP client. Jadi, artinya nanti dari ISP akan menyediakan DHCP server. Maksudnya yang bertindak sebagai DHCP server ialah ISP si penyedia internet yang nantinya
akan memberikan IP otomatis ke router mikrotik kita. Syaratnya ISP harus menjadi DHCP server. Nah, jadi dari Ether 1 itu, mikrotik yang terhubung ke ISP nanti kita tinggal konfigurasi DHCP client. Tapi syaratnya ISP harus menjadi DHCP server. Tapi kalau misalnya ISP tidak memiliki DHCP server, maka kita perlu melakukan cara yang kedua, yaitu dengan konfigurasi manual. DHCP client digunakan untuk merequest address secara otomatis ke penyedia server. Parameter yang akan didapatkan dari konfigurasi DHCP client adalah IP address dan subnet mask, default gateway, dan DNS server. Cara yang kedua yaitu bisa melakukan secara manual. Maksud dari konfigurasi manual itu adalah mengkonfigurasikan DHCP secara manual satu-satu pada router mikrotik kita untuk mengkonfigurasi manual terjadi ESP tidak memiliki DHCP server. Untuk tahapan konfigurasi manual sama seperti yang kita konfigurasi secara DHCP client. Jadi nantinya kita merequest manual untuk IP address gateway dan DNS servernya. Kita langsung saja buka Winbox. Kita langsung ke konfigurasi LAN, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk tahapan kedua dari internet gateway, yaitu konfigurasi LAN, yaitu konfigurasi mikrotik yang terhubung ke PC klien menggunakan LAN. Jadi yang dibutuhkan dalam konfigurasi LAN diantaranya yaitu konfigurasi IP address yang mengarah ke komputer, yang dimana yang kedua itu konfigurasi DHCP server, yaitu agar laptop-laptop yang terhubung ke mikrotik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Oke, langsung saja kita praktikan menggunakan Winbox. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi LAN itu kita bisa mengklik IP address. Kemudian di sini saya akan menambahkan IP-nya dan IP kelas C, yaitu 192.168.641/24. Terus untuk interface-nya saya ganti menjadi Ether 2, kemudian apply dan OK. Lanjut untuk ke DHCP server, yaitu ke DHCP setup-nya yaitu menggunakan Ether 2. Jadi untuk di sini kita next saja. Next. Dan nah, untuk DNS bisa kita isi menggunakan IP Google atau IP 88 ya teman-teman. Lalu next, dan di sini sudah bisa menambahkan IP DHCP. Nah, untuk mengkonfigurasikan bisa kita praktikkan melalui PPC dan ketik IP DHCP lalu enter. Dan di sini saya sudah mendapatkan IP PPC-nya. Mungkin itu teman-teman dari IP 1 dan jadi yang terakhir yaitu NAT. NAT merupakan kepanjangan dari Network Address Translation, yang dimana NAT ini berfungsi untuk translate dari IP private menjadi IP public ataupun sebaliknya. Kita mengetahui bahwa untuk akses internet itu hanya bisa dilakukan menggunakan IP public. Nah, agar kumpulan PPC yang menggunakan IP private ini bisa internetan, maka IP private-nya akan ditranslate menjadi IP public. Ibaratnya, kumpulan device yang menggunakan IP private akan dipinjamkan ke IP public. Dalam dunia network, ada aturan bahwa IP private tidak bisa ke internet. Maka dari itu, kita konfigurasi NAT pada mikrotik menggunakan SRC NAT, sehingga paket yang akan digunakan untuk akses internet itu menggunakan IP public router. Yang akan ditranslate itu search address-nya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.